Baik, acara sudah bisa kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat anggota DPR RI Komisi 11 Fraksi Gerindra, Bapak Dr. Haji Jepri Romdoni, SE Esos MSI MM. Yang kami hormati Deputi Bank Indonesia Cirebon, Bapak Gatot Kurniawan. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Bapak Haji Didin Jainuddin SIP. Yang kami hormati moderator kita pada acara hari ini, Bapak Ihtisab Apandi SH. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini 26 Agustus 2023 kita dapat kembali bersuasapa dalam rangkaian acara bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Dan acara pada kesempatan hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tati Kusmiati. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk mempersingkat waktu dan mengawali acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin dan undangan yang berbahagia, masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu acara pokok. Dan untuk sesi ini kami persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Ihtisab Apandi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Master of Ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat, tomat dibuat sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan menikah lagi. Tenang, itu untuk bapak-bapak. Sekarang buat ibu-ibu juga ada. Pergi berjalan ke Pulau Meranti, singgah sebentar meminum kopi.
Jika Bapak mau menikah lagi, artinya Bapak mencari mati. Baik Bapak Ibu sekalian, yang sama-sama kita hormati anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi Partai Gerindra Dapil Jabar 9 Subang Majalengka Sumedang, yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua dan saya yakin bagi Bapak Ibu juga dengan melihat kostum yang beliau kenakan pada kesempatan yang baik ini. Kita tidak akan menyangka bahwa beliau merupakan pasti kita tidak berpikir kalau beliau ini orang luar negeri, kan pasti orang ya sudah bisa ditahu dengan kostumnya. Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni MSc MM. Terima kasih Pak sudah membersamai pada pagi hari ini. Luar biasa. Di tengah kesibukan beliau sebagai anggota DPR, beliau masih mau menyempatkan waktunya untuk berjumpa muka, jumpa pikiran bersama kita semua pada kesempatan yang baik ini. Yang sama-sama kita hormati Deputi Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Gatot Kurniawan. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Bapak Didin Zainuddin. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kita. Serta Bapak Ibu semua yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya banggakan, dan yang saya hormati. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan nikmat iman, dengan kesehatan, untuk bagaimana bisa pada kesempatan ini kita berbicara mengenai bagaimana cara menyikapi atau mengendalikan inflasi daerah. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu semua, berbicara masalah inflasi mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang baru dengar juga, tetapi saya yakin dan saya percaya bahwa sebenarnya inflasi itu ada di depan kita, bahkan sering kita jumpai dalam keseharian kita. Saya mau tanya sama ibu-ibu, harga naik nggak sekarang? Harga beras naik nggak? Aduh, bapak-bapak yang merokok itu, harga rokok naik nggak Pak? Aduh, ya harga angkot naik nggak? Angkot naik turun ya kalau angkotnya. Baik Bapak Ibu semua, secara sederhana inflasi itu merupakan tingkat kenaikan harga ataupun jasa secara umum yang naik secara terus-menerus ya. Itu secara sederhana mengenai inflasi. Tadi saya sudah sebutkan bahwa hari ini kita bersama anggota DPR kita, yang mana salah satu mitra kerjanya adalah Bank Indonesia, karena beliau di bagian perbankan dan keuangan. Baik, mari kita dengarkan saja secara hikmat, secara seksama sambutan ataupun pemaparan materi yang akan diantarkan oleh beliau, Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin yaumul la yanfa'ul malu walal banun illa man atallaha bi qalbin salim. Yang terhormat Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Pak Gatot Kurniawan, alhamdulillah bisa datang pada kesempatan ini. Dan juga tidak lupa pula abi hoyong naros anu sebelah kirina Pak Gatot tos tararang teu acan. Mulai anu ngejawab teu acan bahaya ya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Kang Haji Didin tadi hadir beserta ayandanya, dan saya juga tadi lihat salah satu tokoh masyarakat, mungkin akrab saya panggilnya Kiai Jun ya. Tadi mana Kiai Jun deh? Tahu Bang Jun. Dan juga Mas Moderator, para wargi sadenan, kalau santiasa hadir di tempat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat ini yang mana saya lihat suasananya baru ya. Ada yang pernah kesini belum? Oh belum. Saya ngetes aja. Oh, kesini berarti yang udah ada itu lagi gitu ya. Ternyata belum ini. Jadi mungkin belum melihat aula pertemuan suasana yang lama. Ini saya juga baru sekarang lebih luas kayaknya nih, dan lebih enak, lebih representatif ya. Alhamdulillah. Salawat dan juga salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua termaktub untuk menerima syafaat beliau nanti di hari kiamat. Saat acan abin neraskeun kalamun tadi ka sebelahna kepala deputi kepala BI Cirebon tos terang, ayeuna abin naras mun ka abi tos terang teh acan. Nembe ayeuna cenah. Sok ningali di mana, Pak? Kalender. Oh, baliho. Mending aslina mending digambar. Jauh penasaran cenanya. Cing abdi hoyong naros, iya pasti aya nu ti leuwih mundingnya. Mana wae selain leuwih munding teh mana deui ya? Aya Palasa. Sumber Jaya aya. Leuwih munding sama Palasa ya? Raja Galuh. Oh, Raja Galuh. Cimindi cenanya. Alhamdulillah. Nah, tentunya pada pertemuan kali ini Bapak Ibu sudah ada membaca tema yang kita lihat di depan, itu kaitan dengan namanya pengendalian inflasi. Tadi mungkin Master of Ceremony sudah membuka, atau moderator sudah membuka kaitan sareng inflasi. Panginten aya Bapak Ibu mah tos teu asing sareng istilah inflasi pangintennya. Oh, anu masih asing. Wios teu naon. Enak abi dibuat mun sebut teh dibuat sederhana wae pangintennya. Kan sadayana panginten kantos ngalaman sakola teh alit kitu nya. Anu zaman kapungkur sakolana sok naik angkot. Aya sabaraha ongkosna? 100 cenanya. Ayeuna 100 aya tuh ongkos angkot. Duh. Nah, artinya kan tos teu payunya. Terasnya panginten dulu mah panginten upami jajan teh sok ayeuna angsulana ngangge permen teu. Ayeuna aya keneh teu. Di Alfa cenah, kadang-kadang sengaja make angka nu ujungna naon, ujung-ujungna pas kembalian teh ditarik ke atasnya. Kita sanes. Nah, harga rokok tahun 80-an jeung ayeuna sami teu? Ning ayeuna mending dahulu. Nah,
itu gambaran jantan upami ditinggal mah sanes artos ngalitannya. Tapi dengan nol makin banyak kok dikumpulkeun juga makin banyak gitunya. Malah kadang-kadang jantan henteu kapeser gitunya. Leres. Contoh nu ageng ieu mah mungkin zaman kapungkur tahun 80-an Bapak Ibu meser bumi 100 juta ge kenging imah gedong gitunya. Enak kenging moal. Paling 3 genep gitunya. Nah, janten kita aya namanya teh penurunan nilai mata uang gitunya. Janten ada kenaikan harga-harga. Nah, ini akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Tentunya abdi di DPR panggilan sebagai anggota legislatif memiliki peran dalam pengendalian inflasi. Jadi peran ini kami wujudkan dalam yang namanya proses legislasi, pengawasan dan juga pengambilan keputusan kaitan dengan kebijakan ekonomi. Tapi kami di DPR tidak punya yang namanya kewenangan langsung untuk mengendalikan inflasi. Tapi kami bisa mempengaruhi yang namanya kebijakan pemerintah yang dapat mencegah tingginya inflasi. Jadi ketika suatu kebijakan akan dirilis itu biasanya akan dikonsultasikan terlebih dahulu. Nah, kalau kaitan dengan ekonomi, tentu ini yang menjadi pemikiran kami itu agar bagaimana supaya kalau berdampak pun ya jangan terlalu kencang gitu ya, seperti itu. Next. Nah, kalau kaitan dengan peran DPR mungkin kalau disingkat seperti ini. Jadi yang pertama kaitan dengan penyusunan dan juga pengesahan undang-undang. Lalu di situ ada pengawasan namanya kebijakan daripada pemerintah. Setelah itu ada juga yang namanya pembahasan anggaran dan juga diskusi dan pemantauan kebijakan BI. Next. Nah, kaitan dengan penyusunan pengesahan undang-undang. Jadi ya ini kalau saya di Komisi 11 bidangnya keuangan, ini biasanya kaitan dengan namanya kebijakan ekonomi dan moneter. Jadi di proses ini kami bisa mempengaruhi kebijakan ekonomi yang bisa mempengaruhi yang namanya inflasi. Contoh misalnya kami memperkuat kerangka regulasi untuk mengendalikan praktek kartel atau monopoli yang bisa menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Paketan Bapak Ibu terang ini monopoli kumahanya. Jadi hanya dikuasai ke seseorang, kemudian dia bisa menjual seenaknya dan harganya ditingkatkan. Nah, ini dalam pembahasan kebijakan kami juga tentunya memikirkan hal-hal yang seperti ini. Next. Nah, ini salah satu apanya itu beberapa hal yang suka kita bahas kaitan dengan kerangka ekonomi makro bisa. Jadi ketika membahas kaitan dengan yang namanya anggaran, ini biasanya ada yang namanya asumsi dasar disebutnya itu. Jadi di situ dibahas pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, ada tingkat suku bunga sun 10 tahun, ada nilai tukar, harga minyak mentah, lifting minyak dan juga lifting gas. Ini adalah kebijakan tahun 2023 yang lalu dibahas sebelumnya. Nah, yang sekarang mungkin di masa sidang ini akan dibahas yang tahun 2024, di mana ketika kami membahas ini semua tentu mengundang yang menjadi mitra kerja kami seperti Menteri Keuangan, kemudian juga ada lagi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian ada dari Bank Indonesia. Biasanya dihadiri langsung oleh Pak Gubernur. Jadi ya itu semuanya benar-benar kami libatkan dan kami terima semua masukan dari ketika itu. Memang tidak menutup kemungkinan biasanya kadang-kala ada perbedaan juga. Contoh yang lalu ini yang pernah saya lihat, ya Menteri Keuangan beda pendapat dengan Gubernur BI. Itu pernah dan kita selesaikan hingga ketemu angka tengahnya itu di mana. Next. Yang kedua kaitan dengan kebijakan pemerintah. Jadi ini kebijakan di sini termasuk yang berhubungan dengan inflasi. Jadi kami bisa memeriksa implementasinya yang sudah disepakati untuk mengendalikan inflasi ini bagaimana. Kalau misalnya ditemukan ada penyelewengan atau ada yang tidak pas atau sudah tidak relevan, itu kami bisa memanggil mitra kerja terkait. Dan juga di situ bisa memberikan saran, kritik atau ya tindakan korektif kepada pemerintah. Jadi ini yang menjadi mitra kerja kami ketika melaksanakan kebijakannya dan ketika ada yang dirasa tidak pas atau tidak sesuai, ya bisa kami panggil. Contoh bisa saja ini mungkin di Kementerian Keuangan yang dulu memang pernah ramai soal pejabat pajak yang kaya raya ya.
Itu kami panggil juga, walaupun kencangnya ternyata bukan di komisi kami, tapi di komisi yang berurusan dengan masalah hukum. Kemudian juga kalau di BI biasanya pracuka itu kami panggil juga kaitan dengan gerakan yang memang akan dilakukan. Dan waktu itu memang kami mendukung yang namanya GNPIP, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Jadi inflasi ini memang bisa disebabkan oleh beberapa hal juga, masuk dalam hal pangan. Jadi pada intinya waktu itu masuk dalam kategori kekurangan. Bapak Ibu panginten abi hayang naros upami mun bade lebaran bade puasa harga sok naraek teu. Anu terang teu kunaon sebabna. Duka. Jadi begini. Biasanya produksi mungkin stabil, misalnya jumlah pangan yang dibutuhkan itu selalu ada. Tapi upami bade puasa, bade lebaran, sok anu mudik sanes. Misalnya nuti Jakarta, di mana uih ka Rajagaluh atau uih ke Lewi Mundingnya, atau di Mundingnya di Desa Parakan tiba-tiba jadi banyak orang gitunya, atau mungkin ke Palasah gitunya. Nah, kan jumlah orang di desa itu atau di tempat itu jadi seurnya. Nah, otomatis kan kalau jumlah orang di situ banyak, konsumsi pasti akan naik kan. Mana mungkin tadi pasien mampangintanya. Nah, jadi nu masak biasana sa kata alit jadi nu ageng gitunya. Nah, ieu kan sadayana sami sapertos kitu. Janten upami mun misalnya meser barang nu diproduksi nanti masih tetap sami. Misalnya mungkin padi hanya sekian ton untuk penduduk jumlah berapa. Tapi jumlah penduduk di Enggang juga meningkat karena banyak yang mudik ke situ. Nah, otomatis membutuhkan lebih kan? Nah, butuh lebih, jadi disebut teh parebut gitunya. Sedangkan nu diproduksina, nu dihasilkeuna anggar sakitu-kitu keneh. Ya akhirnya kan anu langka. Nah, ketika langka susah naon jadi naik eta teh. Nah, itu salah satu penyebab. Oke, next. Nah, jadi namanya produksi, konsumsi, distribusi ini memang sangat mempengaruhi. Tadi kalau produksinya kurang, barang hese didapatkan pasti jadi mahal. Contoh waktu awal pandemi, Bapak Ibu panginten pernah sesah nyari maskernya. Terus aya nusok nyari-nyari oksigennya. Eta kan jadi mahalnya. Nah, itu langka maksudnya ketika produksinya kurang. Begitu pula sareng konsumsinya. Tadi contohnya mungkin kobi digambarkan mudik gitunya. Pulang ke kampung halaman. Cek presiden mah mudik jeung pulang kampung teh beda arti cenanya. Nah, kemudian distribusi. Aya oge kadang-kadang barang diproduksina seueur, tapi sesah dugi ka tempat anu membutuhkan. Contoh tiba-tiba di Desa Parakan tiba-tiba jadi aya di Desa Parakan mah mau aya tanah longsor meureunya. Paling tangkal rubuh aya teu. Rubuhna di itu dia jadi kehalangan terkurung. Jadi mobil rek ke situ rek menyampaikan itu susah. Jadi tidak bisa terdistribusikan dengan baik. Nah, ya panginten bisa menyebabkan jadi mahal oge. Yang untungnya kan ujungnya kan jadi langka gitunya. Ujung-ujungnya teh. Nah, masuklah dalam kategori ini gitu. Jadi mun di ieu mah di nu pernah kadipaten sok jalan mantap ekocar aya teh tulisan gitu. Ya, filosofisnya kadia gitunya. Next. Nah, kemudian juga kami juga membahas yang namanya anggaran. Jadi anggaran ini memastikan nu dialokasikan teh sesuai pas dan tidak ada penyimpangan. Pada intinya di situ. Next. Kemudian juga kaitan dengan yang namanya diskusi dan pemantauan kebijakan BI. Jadi seperti acara ini sengaja kami undang untuk mensosialisasikan apa yang jadi kebijakan dan lain-lain, dan juga mungkin bisa saja ada pertanyaan dari masyarakat. Jadi mun Bapak Ibu pertanyaan ke Bapak BI gitunya, pasti silahkan boleh dipertanyakan kaitan inflasi atau non BIT singkatan di Bank Indonesia. Bapak Ibu nami-nami bank mah terang sanes. Mang non wae cono aya selain BI. Aduh. Meni to the point gitu. Bahaya urusan jenuh gitu mah sieun. Next. Nah, jadi di Majalengka itu pernah ada cabai dan bawang jadi penyebab turunnya inflasi. Tapi per Desember 2022
tertanggulangi karena jumlah produksinya memang itu meningkat. Jadi semuanya itu terpenuhi. Nah, pada intinya di sana. Next. Jadi bagaimana supaya bisa terkendali? Nya kahiji produksi harus ditingkatkan supaya kebutuhan terpenuhi. Infrastruktur harus benar ditingkatkan. Tong aya nu macet. Jadi segala sesuatu ada kemudahan ya. Contoh sekarang ada tol Cisumdawu sudah jalan, mungkin itu juga bisa menunjang. Harga distribusi ini diawasi. Jadi ini biasanya kaitan dengan kebijakan pemerintah. Jadi mau yang wajar ya harus ditangani bersama-sama. Kemudian juga pendidikan jeung literasi ekonomi. Jadi orang mengerti apa semakin banyak memahami ekonomi, ya pasti dia juga akan menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu terang artinya ima istilah heureunya Bogor singkatan terang teu? Henteu. Kayaknya Pak Haji Didingin teu kitunya. Bogor teh biar tekor asal teu sohor. Aya nu kitu di dieu. Jadi hoyo we glowing tapi kantong jebol. Aya nu kitu. Kadelah mending biasa-biasa wae nya. Da untuk apa mengharapkan pujian orang dan ngere orang menjalankan kehidupannya. Ribuh daripada bercari yang gitu-gitu gitu, mending sewajarnya saja gitu seperti itu. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf, mungkin nanti saya tidak bisa menambangi sampai selesai karena ini saat bersamaan saya juga ngisi acara di tempat lain. Punten jadi bajunya begini karena tema di kamar sebelah itu mengenai budaya, disuruh pakai ini gitu. Jadi Pak Gatot kebingungan gitu nya. Kok bajunya beda, biasanya pakai batik gitu nya. Punten ya. Ya mungkin nanti silahkan dilanjutkan sama Pak Gatot ya dan juga Pak Haji Didin. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu buat Pak Dewan kita, Pak Dr. Haji Jeffrey Ramdhani. Siap. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Jeffrey, luar biasa. Baik Bapak Ibu semua, tadi kita sudah dengarkan pemaparan materi dan juga sambutan dari Pak Dewan kita, Pak Dr. Haji Jeffrey Ramdhani. Beliau sebagai anggota Komisi 11, sebagai anggota DPR tadi sudah mengatakan bahwa beliau sebagai anggota DPR tidak mempunyai kebijakan langsung dalam pengendalian inflasi. Karena apa? Itu terstruktur dengan jelas dalam konsep ataupun sistem ketatanegaraan kita bahwa fungsi DPR itu ada 3, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan juga fungsi budgeting. Tetapi beliau bisa mempengaruhi kebijakan dari pemerintah dalam pengendalian inflasi. Karena dalam konsep ketatanegaraan itu adalah pelaksana undang-undang itu adalah eksekutif, yaitu pemerintah dari presiden sampai ke bawah. Maka tadi sudah benar apa yang dikatakan beliau bahwa beliau bisa mempengaruhi melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mereka berdiskusi dengan anggota DPR ataupun parlemen itu sendiri. Baik Bapak Ibu semua, untuk memperjelas lagi pemahaman kita, untuk memperjelas lagi pembahasan kita pada kesempatan ini, langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Gatot Kurniawan. Waktu sebentar belakang. Iya. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Mohon izin Bapak, mungkin waktunya 20 menit Pak. Karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati Pak Jeffrey Ramdhani, anggota DPR Komisi 11. Yang saya hormati Pak Diding ya Pak Didin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka. Pertama-tama saya haturkan permohonan maaf karena biasanya Pak Hestu ya yang hadir, Kepala BI Cirebon, tapi beliau ada halangan, digantikan oleh saya sebagai deputi ya, atau wakil ya. Deputi itu wakil ya. Gitu. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jeffrey dan Yayasan
di bawah Pak Jamin yang sudah mengundang kami Bank Indonesia di acara ini. Tentunya acara ini sangat baik sekali karena tentu biar Bapak Ibu sekalian mengerti Bank Indonesia itu apa dan siapa gitu ya, apa tugas-tugasnya ya. Jadi tentunya kalau tidak kenal maka tak sayang katanya gitu ya. Gitu. Jadi mungkin forum ini sangat baik sekali buat Bank Indonesia. Judulnya dampak inflasi ya. Jadi nanti saya terangkan kenapa BI ada di sini, BI kenapa bersama dengan Pak Jepri ya. Nanti terus kenapa inflasi sangat penting untuk dikendalikan. Saya sambil berdiri nggak apa-apa ya? Biar tadi Pak Jepri juga berdiri. Izin ya Pak. Baik, sebelum ke materi saya mungkin sedikit tentang kedudukan Bank Indonesia ya di ketatanegaraan. Gini ya, jadi BI itu tentu tidak berdiri sendiri ya, tentu ada kaitannya dengan pemerintah, dengan yang lain-lainnya ya. Pemerintah ada presiden, ada DPR, juga ada BPK, ada MA gitu ya. Jadi BI itu kaitannya dengan kepala negara atau presiden. Biasanya pemerintah akan memilih ada namanya gubernur ya, gubernur Bank Indonesia dan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Ini dipilih oleh presiden dan disetujui oleh presiden tentu dengan usulan dari DPR juga gitu ya. Gitu. Jadi kalau gubernur dan anggota Dewan Gubernur itu sifatnya politis ya. Jadi ada unsur-unsur politis. Biasanya dari luar BI ya, ada kayak Pak Agus Marto dulu dari luar BI ya. Tapi kalau yang sekarang Pak Ferry Warjo kebetulan dari unsur dalam ya, dari BI. Tapi tetap ada pengaruh politisnya di situ. Seperti itu. Jadi peran dan DPR seperti itu. Terus kaitannya dengan BPK dulu ya. BPK tentu harus memeriksa keuangan BI ya, BPK memeriksa keuangan BI. MA biasanya ngasih sumpah ya, sumpah anggota gubernur dan anggota Dewan Gubernur. Terus nah ini yang terakhir mungkin DPR langsung ya. Jadi DPR itu nanti kita itu harus selalu lapor ya, ada laporan tahunan, bulanan, sewaktu-waktu ya. Kegiatan-kegiatan yang BI lakukan itu lapornya ke DPR. Selanjutnya ke DPR juga persetujuan anggaran tahunan Bank Indonesia. Jadi biasanya di tengah-tengah tahun kita ajukan rencana anggaran tahun nanti 2024 gitu ya. Ini disetujui oleh DPR ya. Gitu. Nah itu makanya DPR adalah stakeholder utama kami ya Bank Indonesia gitu ya. Jadi selalu kita bekerja sama ya dengan DPR. Gitu. Contohnya saat ini gitu ya. Kita kerjasama dengan DPR ya. Jadi kita menaungi semua ya, enggak dukung partai ini enggak gitu ya. BI netral ya. Gitu ya. Tapi tentunya Bapak Ibu harus bangga dengan Pak Jepri ya, wakil dari Majalengka. Itu harus bangga gitu ya. Karena enggak gampang jadi anggota DPR itu. Ya, gitu aja. Tapi BI netral ya. BI enggak dukung siapa-siapa, enggak dukung setiap partai. Terus kepada publik tentunya kepada masyarakat BI harus informasi tahunan itu. Jadi apa yang dilakukan BI, kebijakan-kebijakan yang lakukan BI tentu harus disampaikan kepada masyarakat ya. Biasanya ada press release ya. Dan ada buku-buku yang disebarkan, dibagikan. Lanjut. Nah ini. Jadi siapa sih BI itu gitu ya. Tujuan tunggal. Jadi BI itu punya tujuan tunggal ya. Single objective. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ini. Bapak Ibu tahu kan rupiah? Tahu pasti. Ini dipesak di saku tentu ada rupiah ya. Pasti itu mah.
Kenapa rupiah penting? Karena duit rupiah itu tentu dipakai untuk transaksi ya. Dipakai untuk transaksi, menjadi acuan nilai ya. Selalu dirupiahkan kan. Rumah ini berapa? Berapa miliar, berapa juta gitu, rupiah kan. Semua barang pasti dirupiahkan ya. Nilainya ada nilai rupiahnya. Makanya rupiah itu sangat penting. Jadi tentu kenapa kok BI yang diberi tugas memelihara rupiah? Karena dari dulu juga BI berwenang untuk mencetak uang dan mengedarkannya kepada masyarakat. Ya lewat perbankan gitu ya. Jadi BI yang mencetak uang, walaupun lewat peruri ya, peruri yang nyetak. Tapi BI yang punya wewenang itu. Makanya BI diberi tugas untuk menjaganya. Karena rupiah akan turun naik ya nilainya ya. Jadi tadi sudah diterangkan Pak Jepri, harga sekarang dengan harga dulu beda ya. Betul. Jadi saya juga bingung kok naik terus ya. Ya tentu kita harus lihat secara makro gitu kan, hubungannya dengan internasional gitu ya. Itu juga ada pengaruh gitu ke rupiah. Karena kalau rupiah terlalu kuat turun gitu, nanti ekspor barang-barang bapak-bapak mungkin ada punya ekspor ke luar negeri, ada yang punya ekspor. Nanti nggak laku karena rupiahnya terlalu mahal, gitu ya. Jadi rupiah dipengaruhi juga oleh perdagangan internasional. Makanya selalu menyesuaikan dengan harga-harga di luar negeri, gitu ya. Jadi kalau terlalu kuat rupiah, barang-barang kita nggak laku ke luar. Tapi kalau terlalu rendah rupiahnya, barang-barang dari luar mahal banget, gitu ya. Nah itu. Jadi BI bertugas untuk menstabilkan nilai rupiah. Jadi nilai rupiah itu bisa dipengaruhi oleh barang dan jasa, ya, barang-barang bapak ibu, jasa tentu tukang-tukang itu kan ada juga dipantau oleh BPS. Namanya inflasi ini. Jadi tadi ya barang-barang naik. Jadi barang naik itu belum tentu barang harganya naik, tapi bisa juga barangnya jadi kecil ya. Itu juga indikasi adanya kenaikan harga. Jadi kan pedagang nggak mau kehilangan pelanggan ya. Makanya yang diupayakan barangnya yang diperkecil, gitu, harganya sama, gitu ya, biar pelanggan tetap beli, gitu ya. Selanjutnya inflasi juga dipengaruhi ini mata uang negara lain tadi ya, ada perdagangan internasional ya. Jadi tentunya kalau dilihat luar negeri, Indonesia ada berbagai masalah yang ini tentu rupiah akan jatuh ya, jatuh harganya. Tentunya nanti rupiah kursnya jatuh terhadap dolar misalnya ya. Jadi akhirnya impor akan mahal ya. Karena yang Bapak Ibu konsumsi itu banyak yang diimpor juga dari luar negeri. Gitu ya. Nah, ketika rupiahnya jatuh harganya terhadap dolar, maka ketika impor harganya mahal kan? Nah, ketika itu maka tentu akan dibebankan kepada siapa? Kepada Bapak Ibu juga, gitu ya. Nah, makanya BI harus menjaga nilai rupiah itu terhadap kurs juga. Makanya BI ada namanya kalau rupiahnya terlalu anjlok, biasanya menggelontorkan dolar ya, devisa. Devisa itu lewat perbankan tentunya ya, dijual dengan harga di bawah harga pasaran saat ini yang misalnya mahal dolarnya. Sehingga nanti rupiah stabil lagi gitu ya. Jadi dua hal yang mempengaruhi rupiah adalah inflasi dan kurs mata uang. Nah, untuk menjalankan tugas tujuan tunggal BI ini, menjaga stabilitas nilai rupiah ini, BI diberikan 3 tugas pokok, namanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, stabilitas sistem pembayaran. Ini dulu ya, sistem pembayaran tahu ibu-ibu? Apa? Uang apa? Transaksi uang tunai dan cash ya. Yang tunai tadi ya, BI mencetak dan mengedarkan uang tunai ya. Uang logam dan uang kertas ya. Tapi yang suka rusak uang kertas ya. Sistem pembayaran tunai dan non tunai. Jadi ada RTGS ya, transportasi uang, clearing ya. Kalau Bapak Ibu bisnis ada A dan B, bisnis beda bank dikasih cek, maka
harus dikeliringkan gitu ya. Itu namanya clearing. Tapi kalau sama-sama bank itu mah biasanya langsung aja ke bank gitu, transfer ke rekening masing-masing gitu ya, ke rekening yang dituju. Gitu. Tapi kalau beda bank misalnya dikeliringkan, nah itu BI sebagai penengah gitu ya. Terus ada RTGS, kalau Bapak Ibu, biasanya Pemda ya, transfer uang ke daerah itu untuk pembangunan biasanya lewat RTGS gitu ya, di BI. Juga masyarakat juga boleh, cuman mahal harganya kalau RTGS ya, karena nilainya biasanya 100 juta ke atas. Gitu ya. Nah di pembayaran non tunai biasanya ada namanya KRIS ya, biar Bapak Ibu nggak usah pakai tunai ya. Biasanya kan kalau ada beli barang, misalnya saya beli barang ke Bapak ya, Bapak jual barang gitu ya. Nilainya itu kagok gitu ya. Kembaliannya nggak ada gitu ya. Kadang-kadang jadinya pakai permen ya. Di toko-toko pakai permen gitu ya. Tapi kalau dengan kris itu berapapun kan bisa ya. Dengan kris mau berapapun nggak usah ada kembalian, di tap aja gitu ya, kris gitu ya. Terus kadang-kadang kalau Bapak Ibu jual, saya uangnya besar, cuman harganya 5.000 gitu ya, akhirnya nggak jadi gitu ya, kan rugi ya. Jadi Bapak Ibu pengusaha, pedagang apa, bagusnya pakai kris ya. Jadi berapapun bisa dibeli ya, transaksi terjadi gitu ya, gitu. Di sistem stabilitas sistem keuangan tentunya makro ya, makroekonomi. Jadi BI harus juga menjaga makroekonomi, terutama dari pengaruh luar negeri ya, dari pengaruh global. Itu ya, ya juga domestik juga kami pantau ya, ekonomi kami pantau gitu, agar stabil ya. Terus nah ini yang terakhir stabilitas moneter ya. Jadi stabilitas moneter itu kebijakan yang untuk menjaga peredaran uang di masyarakat. Ya tadi ya, jadi peredaran uang di masyarakat itu harus dijaga, jangan sampai terlalu banyak, jangan sampai terlalu sedikit. Makanya BI ada kebijakan moneter. Jadi istilahnya sedot semprot gitu ya. Kalau uang beredar di masyarakat terlalu banyak, maka BI akan menyedot uangnya. Jadi mekanismenya BI akan menaikkan suku bunga ya. Tapi BI-nya BI suku bunga acuan ya, BI suku bunga BI acuan. Nanti jadi secara singkat ya, biar paham ya. Jadi ketika uang beredar banyak di masyarakat, maka uang akan apa? Jatuh ya. Nilai uang akan jatuh. Makanya BI akan menyedot uang gitu ya. Nah caranya menaikkan suku bunga. Jadi BI menaikkan suku bunga sebagai acuan operasi moneter. Jadi nanti BI akan menjual surat-surat berharganya. Jadi nanti dengan suku bunga yang bagus kan perbankan akan tertarik untuk membeli surat-surat berharga. Maka perbankan akan membeli surat-surat berharga tersebut. Maka perbankan uangnya kemana? Kemana? Ke BI ya, karena pasti dikasih duitnya walaupun lewat transfer ya. Perbankan kesedot ke BI kan uangnya, karena beli surat-surat berharga BI. Maka perbankan akan kekurangan uang kan, maka bank untuk menjaga likuiditasnya akan menyedot uang dari masyarakat. Caranya apa? Dengan menaikkan suku bunga tabungan, suku bunga deposito. Nah, ketika suku bunga tabungan deposito naik, masyarakat tentu tertarik untuk menabung gitu ya. Masuklah uang dari masyarakat ke perbankan. Akhirnya uang di masyarakat kenapa? Berkurang. Dengan berkurang begitu, insya Allah nanti jadi masyarakat nggak konsumtif lagi ya. Kan uangnya udah masuk ke bank. Jadi yang bahaya itu ketika masyarakat terlalu konsumtif, segala aja dibeli ya. Sekarang Shopee apa ya, di TV sangat gencar, apalagi lewat HP ya, ngeluarin apa-apa ya. Kalau nggak kuat iman tentu beli aja terus kan. Akhirnya uang banyak beredar, akhirnya harga uang akan jatuh gitu ya. Itu konsep kaitannya ya. Jadi kebijakan moneter seperti itu gitu. Nah, lanjut. Paham ya Bapak Ibu? Jadi tugas BI ada berapa? Ada 3. Tujuan tunggal BI ada berapa? Tujuan tunggal BI ada berapa? Tujuan tunggal 1. Kan tujuan tunggal.
Tunggal satu. Jadi tujuan tunggal BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Oke, tadi disebutin inflasi dipengaruhi inflasi salah satu yang mempengaruhi nilai rupiah ya. Oke. Inflasi itu dipengaruhi oleh eksternal dan internal. Eksternal itu apa? Dari luar ya. Perdagangan dunia gitu ya. Nah, sebagai contoh biar gampang ya. Saat ini lagi perang apa di dunia? Wah, jago ya. Pasti dari sawah langsung lihat TV, langsung lihat berita ya. Ya, sekarang lagi ada terakhir apa kejadiannya? Lagi yang jatuh dari pesawat siapa namanya? Yang tahu jawabannya saya kasih hadiah. Prigozhin, Bapak sih udah melek. Prigozhin ya. Siapa Prigozhin itu? Ketua tentara bayarannya Rusia ya. Ya itulah kejadian saat ini yang terakhir. Jadi dampak perang Ukraina Rusia ternyata berdampak kepada kita ya. Pertama di energi. Jadi ketika perang Rusia terjadi maka harga minyak dunia ini ya naik pesat ya. Karena lagi kacau ya. Iran dengan Amerika saling serang tankernya apa gitu ya. Rusia juga. Nah, minyak naik ya. Makanya nanti minyak naik, Indonesia itu pengimpor juga ternyata ya, walaupun ada banyak kilang-kilang ternyata impor juga karena nggak cukup ya. Gitu ya. Akhirnya harga minyak Indonesia akan naik, anggaran pemerintah akan beli minyaknya akan lebih banyak ya, sehingga menguras anggaran pemerintah gitu ya. Nah, akibatnya yang ditempuh adalah ketika tahun September, kenapa? September ada kejadian apa? Naik harga minyak ya. Naik harga minyak karena apa? Ya istilahnya mengalihkan subsidi ya. Subsidinya dicabut. Jadi subsidi dicabut sehingga minyak ke masyarakat meningkat ya harganya di September. Nah, ini akibat perang Ukraina gitu ya. Betul kan? Gitu. Jadi pemerintah nggak sanggup. Jadi subsidi yang dikorbankan, subsidinya dicabut sehingga ya anggaran pemerintah nggak terlalu keteteran gitu ya. Kedua ini juga di energi juga kenaikan harga pupuk global. Ternyata Ukraina dan wilayah Rusia itu penghasil pupuk juga, penghasil apa ya? Ada kan pupuknya ada NPK, ada zinc apa gitu ya. Nah, dua hal yang utama itu ternyata dipasok dari wilayah Rusia dan Ukraina. Gitu. Makanya pupuk Bapak Ibu susah kan? Itu akibat perang global ini. Gitu. Nyampe lah ke Bapak Ibu juga ternyata. Ya. Gitu. Tambah liur. Terus banyak hal yang biji-bijian dihasilkan di sini juga sehingga harga tepung-tepungan naik. Saat ini Bapak Ibu beli martabak telur naik nggak? Naik karena apa? Pupuk, bukan pupuk. Tepungnya naik karena akibat perang Ukraina. Juga harga pakan ternak biji-bijian itu banyak dihasilkan di sini sehingga pakan ternak naik ya. Pakan ternak naik sehingga harga telur dan daging ayam naik ya. Nah itu sehingga martabaknya naik ya, martabak telur. Tadi disinggung rokok, kenapa rokok naik? Karena pemerintah lagi kekurangan uang kan, pasti akan ngambil dari pajak retribusi. Nah rokok naik kenapa? Karena retribusi rokok naik ya. Gitu. Jadi itulah akibat terjadinya perang Ukraina kemana-mana kena gitu ya. Nah ini eksternal ya. Di internal juga terjadi bisa terjadi mempengaruhi inflasi juga seperti tadi ya hujan El Nino gitu ya. Itu mempengaruhi produksi kan? Itu ya. Jadi namanya cost push ya. Jadi biaya produksi naik, tadi pupuk naik gitu ya. Terus cuaca itu kan nggak bisa dihindari ya, gitu ya. Terjadi
penurunan produksi pertanian hortikultura gitu ya di sini. Faktor internal gitu ya. Juga mungkin pengelolaan yang tidak baik ya tadi ya, kerusakan infrastruktur bisa juga ya. Misalnya jembatan putus, distribusinya terganggu. Ada juga tata niaga yang tidak baik, adanya apa? Tadi monopoli. Monopoli gitu ya. Yang kayak gula biasanya ada minyak kelapa mungkin ya, ada monopoli gitu. Sehingga ada indikasi penimbunan barang sehingga nanti masyarakat yang susah gitu ya. Kayak kemarin minyak kelapa. Itu internal ya. Lanjut. Nah ini, jadi intinya kalau inflasi rendah tentu daya beli masyarakat bagus ya. Kalau inflasi rendah, daya beli masyarakat bagus. Iklim investasi kondusif karena kalau aman kan luar negeri juga akan melihat Indonesia aman untuk berinvestasi, masuklah duit dari luar negeri. Sehingga pertumbuhan ekonomi bagus, kesejahteraan terjamin. Tapi kalau inflasinya bergejolak tinggi, tentu daya beli masyarakat turun. Nah kalau dibiarkan tentu akan terjadilah demo-demo gitu ya. Ketika demo terjadi, luar negeri akan melihat Indonesia tidak aman sehingga males investasi di Indonesia lagi ribut gitu ya. Sehingga nanti tentu pertumbuhan ekonomi tersendat dan kembali lagi ke masyarakat juga gitu ya. Jadi intinya jangan cepat terprovokasi ya Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu apa jangan cepat terprovokasi karena biasanya suka dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk digoreng gitu. Wah Indonesia kacau gitu ya. Gitu ya. Jadi sabar ya kalau ada apa-apa itu sabar, jangan cepat terpengaruh dengan provokasi. Karena nanti akibatnya masuk juga. Akibatnya ke Bapak Ibu juga ya kalau Indonesia kacau balau. Apalagi sekarang lagi pemilihan umum ya. Jadi harus sabar gitu ya. Biar Indonesia dapat melewati masa pemilu itu dengan damai ya, aman. Sehingga Indonesia tetap aman ya, stabil ya ekonominya. Lanjut. Oke. Nah ini peran Bank Indonesia, tadi ada kebijakan moneter ya. Jadi kebijakan moneter Bank Indonesia itu apa? Menjedot uang dari masyarakat ya. Namanya di inflasi itu ada, Jadi di inflasi itu ada pengaruh supply, ada pengaruh demand. Kalau supply tadi apa? Produksi, distribusi, tata niaga, juga yang lain-lain misalnya kenaikan BBM juga di sini di supply. Nah di demand itu adalah konsumsinya ya. Jadi masyarakat ya. Jadi konsumsi, di sini produksi, di sini konsumsi. Nah, misalnya peningkatan jumlah uang beredar ini karena ada program-program pemerintah tentunya ada sisi fiskal ya. Jadi untuk menggenjot pembangunan pertumbuhan ekonomi tentu pemerintah mengeluarkan anggaran ya. Tentu akan mengakibatkan jumlah uang beredar bertambah. Nah itu negatif. Bagusnya tentu pekerjaan Bapak Ibu penghasilan akan meningkat ya, tapi jeleknya ada jeleknya juga kalau dibiarkan pertumbuhan ekonomi terlalu cepat nanti inflasinya tinggi juga gitu. Nah ini peran BI tentu harus mengendalikan juga ya. Tapi nggak mengorbankan pertumbuhan ekonominya ya, tapi mungkin tetap dikontrol ya itunya jumlah uang beredar. Terus bertambah penduduk, kalau penduduk bertambah itu tentu konsumsi akan bertambah tentunya. Walaupun ada istilah banyak anak banyak, oke betul. Cuman di faktanya tentu kalau anak banyak kan harus ada banyak yang dikasih makan ya. Dikasih makan banyak tentu akan meningkatkan konsumsi biaya ya. Jadi ada trade off ya. Antara istilah banyak anak banyak negeri dengan harus dikasih makan tentu harus ada perhitungan ya. Ya kalau banyak uang usahanya maju sih nggak apa-apa ya, nggak masalah. Oke. Meningkatkan konsumsi masyarakat, meningkatnya konsumsi. Kalau HBKN ya tadi ya, puasa Lebaran, HBKN, terus di akhir tahun ada Nataru ya, Natal tahun baru, tentu konsumsi meningkat. Terus berakhirnya COVID juga ya, kemarin Bapak Ibu udah 2 tahun di rumah terus, ketika dibuka tentu kayak kuda lewas di gedogan, abret-abretan kemana-mana.
Bebas Akhirnya konsumsi meningkat. Tapi ternyata produksinya belum tentu meningkat karena tadi ada kaitan dengan pupuk yang sedang susah ya. Produksinya lagi seret lagi, sedangkan masyarakat sedang senang-senangnya makan gitu keluar gitu, sehingga terjadilah nanti inflasi gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika Bank Indonesia menyedot uang dari masyarakat dengan kebijakannya, tapi ternyata akibatnya dari supply tentu kebijakan ya. Kalau dibiarkan bisa demo ya, lapar ya. Makanya pemerintah karena banyak dari sisi supply produksi, pemerintah bekerjasama dengan Bank Indonesia membentuk namanya Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Di pusat Tim Pengendalian Inflasi Pusat gitu ya. Dan pemerintah pusat ada di pusat, TPID di pusat, juga pemerintah daerah juga ada membentuk namanya TPID di Ciayu Majak Kuning ya. Jadi setiap kota kabupaten di Ciayu Majak Kuning itu ada TPID-nya. Gitu ya. Jadi ini biasanya kaitannya dengan stabilitas harga bahan makanan. Lanjut. Nah ini ya intinya BI melihat kan ada sekitar 370-an komoditas ya yang diambil oleh BPS di masyarakat. Ini dibagi-bagi yang pangannya. Jadi ada kuadran ini, kuadran 1, kuadran 2. Jadi yang ada persentase tinggi dan terus tinggi. Ada juga yang tidak terlalu tinggi tapi banyak muncul gitu ya. Nah ini ya intinya sih yang 9 kebutuhan pokok ya. Ada beras, cabai merah, cabai keriting, cabai rawit, bawang, minyak kelapa, gula gitu ya. Nah di sini. Jadi itu yang dikendalikan oleh TPID itu ya. Lanjut. Nah ini strateginya ya, ada namanya 4K. Yang pertama adalah di harga pasar juga. Jangan sampai harga-harga naik akibat ada penimbunan atau menaikkan harga di pasar yang tinggi ya. Nah ketika terjadi harga tinggi di pasar tentu akan dilakukanlah operasi pasar murah. Ada beras, banyak-banyak ya, ada minyak kelapa, telur ya, macam-macam ya, gitu. Kita operasi pasar murah. Juga ada Jadi operasi pasar murah itu biasanya ada dengan Bulog juga ya, dengan Bulog, dengan di Cirebon itu. Biasanya Bulog yang paling banyak ya. Dan di BI juga ada binaan-binaan ya, ada cabai merah, ada bawang merah. Kita bawa juga ke operasi pasar, gitu ya. Dari klaster-klaster Bank Indonesia. Kedua adalah ketersediaan pasokan ya. Jadi ketahanan pangan pasokannya harus dijaga ya. Jadi tentu kalau ketersediaan pasokan harus produksinya yang diupayakan bagus ya, produksinya terus dijaga gitu ya. Ada tentunya salah satunya ada KWT, kelompok wanita tani ya. Biasanya di kota Cirebon ada KWT yang dikasih itu bibit-bibit cabai gitu ya. Kalau menjelang, tapi misalnya 3 bulan menjelang Lebaran, 3 bulan menjelang Nataru gitu ya. Kalau 1 bulan mah kelewat. Nanam 1 bulan besok Lebaran ya kelewat, nggak tersuplai. Jadi harus ditanam sebelum HBKN gitu ya di sini. Nah ini memungkinkan kalau di Bapak Ibu ada, apalagi nanti Majalengka itu tahun 2024 adalah kota IHK masuk gitu. Kalau tahun ini belum masuk, cuman kota Cirebon doang. Nanti tahun 2024 Majalengka akan masuk sebagai yang dinilai oleh BPS IHK-nya. Nah ini, jadi harus dijaga tuh. Majalengka harus dijaga inflasinya. Terus kelancaran distribusi tadi ya, tentu ada info-info e-tuku ya, yang ada Silinda kalau sekarang. Jadi biasanya di tiap kabupaten kota memantau pasar harga-harga pasar, harga-harga di pasar-pasar gitu ya. Nah ini tentu harus dipantau ya, sehingga kalau terjadi kenaikan ada kekurangan tentu distribusinya harus diperhatikan ya, sehingga di pasar-pasar tersedia. Silinda juga ada ya, Silinda e-tuku di Kota Cirebon e-tuku. Mungkin nanti di Majalengka tentu apa ya namanya nggak tahu. Terus KAD ya, kerjasama antar daerah ya. Kalau di daerah kekurangan komoditas tentu harus didatangkan dari luar daerah dengan adanya
perjanjian kerjasama antar daerah. Juga komunikasi efektif. Nah, mungkin di sini kaitannya dengan pengendalian ekspektasi. Apa tuh ekspektasi? Dengar arti. Ekspektasi itu kalau gampangnya harapan ya. Harapan. Kaitannya dengan informasi ya. Jadi ketika Bapak Ibu ada informasi di koran-koran terjadi kelangkaan minyak kelapa, apa yang terjadi? Diborong kan? Diborong karena ekspektasinya tentu saya nanti harus masak ya. Ekspektasinya kalau saya nggak masak, nggak punya minyak kelapa, nggak masak dong, gitu. Jadi berekspektasi dengan adanya informasi yang dibaca di koran, di WhatsApp mungkin di media sosial sekarang. Wah, cabai lagi susah, banyak gagal panen. Udah, cabai diborong gitu ya. Nah, itu tentu kalau tidak dijaga ekspektasinya tentu akan menyebabkan inflasi ya, karena terjadi panic buying namanya ya. Panik gitu, beli ya, kayak kemarin minyak kelapa, saya dengar aja ibu-ibu itu ada operasi borong, ambil lagi. Enggak dipakai sebenarnya untuk disimpan. Berapapun digelontorkan minyak kelapa, habis terus karena disedot terus, disimpan. Nah itu jadi karena ekspektasinya takut enggak kebagian gitu. Nah itu ya. Jadi tentu di dalam kaitan ini kami berpesan dari Bank Indonesia jangan terlalu cepat terpengaruh dengan isu-isu ya. Jangan-jangan itu hoak gitu ya. Karena akan mengakibatkan yang negatif tadi ya. Harga akan naik karena diborong gitu, dibobol oleh ibu-ibu biasanya kalau banyak yang masak-masak, yang baris biasanya ibu-ibu gitu, minyak kelapa. Oke, ini strategi pengendalian inflasinya. Lanjut. Oh udah, saya kira seperti itu ya. Jadi mungkin pesan dari Bank Indonesia tentunya semua masyarakat harus terlibat ya, bukan hanya BI, Pemda ya dengan TPID-nya, tapi juga masyarakat harus ikut terlibat dengan pengendalian inflasi ini tadi ya. Jangan konsumsinya harus dijaga ya, jangan terutama waktu Lebaran ya, selalu malah akan inflasinya tinggi ya waktu Ramadan ya, masak banyak gitu ya, malah lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Nah itu mungkin harus dijaga ya nanti ke depan karena apa? Karena saat ini lagi krisis global ya, perang ukurannya belum tahu kapan selesainya. Harga beras katanya India katanya lagi protektif juga ya berasnya, sehingga sekarang beras agak naik ya. Nah itu ada kaitan dengan global juga ya. Jadi setiap negara akan menjaga sumber daya hasil alamnya untuk menjaga masing-masing gitu ya. Akhirnya di perdagangan internasional akan seret gitu. Jadi ya jaga-jaga aja. Ya siapa tahu nanti takut-takut perang dunia ketiga ya. Dengar ya, itu kan bisa pengaruh ke kita juga, makin susah. Jadi mungkin ya pesan kami bangsa menjaga kebiasaan konsumsinya diredam ya. Terus menjaga dari hoak-hoak yang beredar ya, jangan cepat terpengaruh. Terus yang tentu terakhir adalah di produksi pertanian. Kalau di Bapak Ibu tentu di daerah tentu ada produksi pertanian ya, ada beras, cabai, bawang merah gitu ya. Tentu di sini yang menjadi masalah adalah ketika banyak kejadiannya ketika harga turun ya. Panen raya, cabai merah panen raya, harga turun, bawang merah panen raya harga turun. Nah itu yang jadi masalah tentu harus melihat-lihat juga ya, kalau nanti mau panen raya jangan sampai nanam juga gitu rame-rame ya, akhirnya nanti harganya ya. Artinya harus mengatur pola tanam ya. Kalau orang lain sudah pada banyak nanam ya jangan deh ya. Nanti tunggu mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan atau nanam gitu ya. Jadi nanti nggak berbarengan gitu ya panennya. Karena ketika panen berbarengan harga turun, rugi, nggak punya modal untuk
nanti pinjam ke Bank Emok lagi ya. Ya itu repot kan? Ketika Bank Emok ini ya akhirnya nanti repot ya, susah. Terus kedua tentu tadi ya, ketika pupuknya susah, tentu harus punya inisiatif lain adalah pakai apa? Ya, organik. Nah ini BI punya klasternya. Di klaster organik nanti bisa belajar bagaimana menggunakan pupuk organik. Terus yang terakhir yang itu apa? Pasca panen dihilirisasi. Jadi dibikinlah kalau terlalu banyak barang-barang yang panen, dibikin produk-produk kan, ada bawang kering, bawang apa namanya? Bawang bubuk gitu ya. Bawang apa? Goreng atau cabai bubuk gitu ya. Jadi dibikinlah kegiatan, mungkin ibu-ibu yang suka bikin itu dibikinlah seperti itu nanti siwang ya. Jadi dibikin produk-produk yang apa menampung ketika panen raya gitu ya. Nah kalau itu ini bagus, sangat jadi tahan lama ya. Jadi bisa menyerap kerugian yang tadi ya ketika panen raya. Nah nanti mungkin BI udah ada punya klasternya. BI punya kelas, coba lihat. Saya perkenalkan klaster-klaster yang binaan BI. Terus ke atas. Terus, nah ini ada klaster cabai merah kelompok tani Mekarmuya. Nah ini di Desa Argalingga, Kabupaten Majalengka. Ini di sini kami sudah memberikan bantuan-bantuan peralatan untuk cabai kering gitu ya. Terus ada oil cabai, terus ada juga cabai olahan bubuk gitu ya. Pak Tatang nanti bisa ibu bapak ibu kalau mau belajar bikin cabai olahan di sini, mungkin ngomong aja ke Pak Jepri, pingin belajar, kumpulin aja nanti studi banding. Boleh nanti kita fasilitasi gitu ya. Jadi sudah dilakukan di sini. Terus ada Koperasi Produsen Cinta Tani Jaya. Ini apa? Indramayu, beras kalau nggak salah sini. Beras organik. Nah ini kalau mau belajar penggunaan beras organik bisa ke sini. Penggunaan organik ya. Terus di Majalengka ada Pondok Lima Lestari. Apa ini? Bawang merah. Nah ini bawang merah di Pondok Lima Lestari. Ada juga nanam bawang organik juga ada di plotnya. Terus kami bantu pengairan juga di sini ya. Ada pengairan dari 3 kilo ya diambil dari sungai. Jadi biasanya nanamnya di musim kemarau berhenti kan. Jadi sawah tak ada hujan ya. Ketika sawah tak ada hujan, kami bantu. Jadi mau hujan, mau panas pun bisa nanam gitu di sini. Terus ada gudang-gudang ya, gudang-gudang kita bantu gudang-gudang tahun ini, tapi belum dibikin gitu. Jadi seperti itu ya, bawang merah, terus cabai merah juga, terus di Indramayu sawah deket juga, terus tani mulus. Nah ini, jadi ini terus ada juga yang di Majalengka itu di Bantar Agung, tahu nggak Bantar Agung? Di Bantar Agung malah di situ kami bantu kandang ternak domba karena untuk MA11 harus ada kohe ya. Nah MA11-nya dibikin di Almijan. Ada dibikinlah MA11 cairan. Jadi nanti kohenya dikasih MA11 nanti diungkep namanya apa? Itu cukup semalam udah besok udah bisa dipakai. Kalau produk lain mungkin seminggu ya dipakai, tapi kalau MA11 semalam pun udah bisa dipakai besok. Tapi harus ada kohenya ya, kohenya. Nah makanya kalau mau belajar nanti ke Bantar Agung boleh gitu ya. Tadi ya saya bilang aja ke Pak Jepri mau studi banding gitu ya. Nanti kita fasilitasi untuk ketemu di Bantar Agung gitu ya. Cara-cara bagaimana mungkin wisatanya gimana. BI juga kemarin Bantar Agung masuk 75 besar ADWI ya, yang Pak Sandiaga Uno itu, nasional itu. Jadi Majalengka bangga ada Bantar Agung karena masuk lagi digodok nih, siapa tahu masuk babak berikutnya, gitu ya.
kayak Dewi siapa yang di Amerika itu American Got Talent. American Got Talent ya. Jadi Bandar Agung pun lagi masuk 75 besar, sekarang sedang digodok, siapa tahu nanti juara secara nasional gitu ya. Nah di situ BI sudah memberdayakan pariwisatanya, memberdayakan tadi pupuk organik MA11 gitu ya. Jadi sawahnya dipakai pupuk organik. Bisa belajar di sana ya. Kalau saya cuma ngomong busa-busa, kalau nggak ada buktinya apa omdo. Silakan dibuktikan nanti kalau Bapak Ibu mau belajar ke Bandar Agung. Gitu ya. Jadi kembali ke inflasi tadi, tentunya peran Bapak Ibu tadi menjaga ekspektasi, jangan mudah tergoda hoak gitu ya. Terus tadi di sisi produksi, meningkatkan produksi pertaniannya di daerah Bapak Ibu ya. Kalau belum paham, tentunya belajar ke klaser-klaser yang BI sudah bikin gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait materi ini. Juga tentunya banyak ini ya, Pak Jepri kemarin banyak minta bantuan Alsintan juga ya. Jadi BI sudah banyak, nanti ada juga proposal yang masih diproses tentang bantuan Alsintan. Tentunya tadi ya BI untuk biar Bapak Ibu bisa meningkatkan produksi pertaniannya. Jadi kami bantu dari PSBI Alsintan ya, lewat karena konstituennya Pak Jepri ya. Jadi BI melakukan bantuan Alsintan. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan biar Bapak Ibu paham ya. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu paham, tentu Bapak Ibu lebih mengerti apa itu Bank Indonesia ya. Oke. Mungkin gitu aja Pak Moderator. Maaf kalau kepanjangan. Siap. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan kita. Tadi sudah dijelaskan tentang tugas Bank Indonesia itu ada 3, kemudian juga tujuan Bank Indonesia tadi, tujuan tunggalnya yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tapi saya pikir dari pemaparan yang tadi, satu yang sangat penting bagi saya yaitu semua masyarakat harus terlibat dalam pengendalian inflasi. Konsumsi harus dijaga. Berbicara hal seperti ini, kita lebih kepada belajar bagaimana memanajemen diri dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, agar kalau meminjam kata Pak Jeffrey tadi, yang biasa-biasa saja, sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan kemauan. Saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah ada hal yang ingin ditanyakan oleh kepada Pak Gatot Kurniawan, apalagi ibu-ibu ini sebagai Menteri Keuangan dalam rumah tangga, kalau kita bisa bilang ibu-ibu ini ya, pengendali keuangan dalam rumah tangga. Saya buka 2 atau 3 sesi tanya jawab. Silakan acungkan tangan bagi yang ingin bertanya. 1 orang, 2, 1 lagi. Mungkin ibu-ibu mungkin ada yang bertanya. Ibu-ibu atau boleh bapak-bapak juga yang bertanya. Oke, 2. Silakan Pak, disebutkan nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Rianto dari Parakan Demunding. Dalam ini saya menanyakan kepada Bapak Gatot selaku ahli ekonom dari BI. Yang saya tanyakan prospek perekonomian negara kita Pak, bangsa Indonesia di masa yang akan datang Pak, ya 5 tahun ke depan. Kalau sekarang kita sudah tahu bahwa perekonomian kita mendingan lumayan. Bagaimana menurut pandangan Bapak 5 tahun ke depan untuk mengatasi masalah inflasi di ekonomi global ini Pak? Terima kasih Pak Gatot. Baik, terima kasih Pak Rianto. Langsung ke penanya kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Asep Maman dari Kumbung Raja Galuh. Menarik sekali tadi yang dipaparkan oleh Bapak Deputi Bank Indonesia. Banyak sekali yang sebenarnya ingin saya tanyakan, ya. Namun tadi sedikit banyak dipaparkan tentang tujuan BI, yaitu mencapai kestabilan nilai rupiah. Dan tadi juga dipaparkan sebab-sebab inflasi, dari salah satunya adalah pengaruh eksternal yang menyebutkan perang dan sebagainya. Di sini tadi dijelaskan ada peran pemerintah yang diwakili oleh Yudikatif DPR RI, juga Bank Indonesia sendiri. Dan tadi juga dijelaskan bahwa bank mempunyai peran atau tugas dengan untuk menstabilkan nilai tukar itu dengan cara menarik atau menarik uang atau mengedarkan uang, gitu ya Pak ya. Saya yang ingin akan bagaimana Bank Indonesia itu mencetak uang, atau bagaimana BI menentukan jumlah uang yang akan dicetak. Terus peran pemerintah dalam mencetak uang ini seberapa besar? Karena yang saya ketahui sedikit banyak itu bahwa pemerintah justru meminjam uang itu ke BI. Sehingga kalau pemerintah meminjam uang, berarti rakyatlah yang membayar nantinya dengan membayar pajak dan sebagainya. Nah, mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk yang bertanya. Luar biasa sekali pertanyaan-pertanyaan, sangat kritis Pak. Ini pertanyaan-pertanyaan. Ini tingkatan untuk ujian tesis atau disertasi nih Pak, pertanyaan-pertanyaan ini. Tadi ada Pak Arianto yang bertanya prospek perekonomian negara kita yang akan datang. Rupanya Pak Arianto ini berpikir secara revolusioner ya, maju ke depan, luar biasa. Bagaimana pandangan Bapak tentang perekonomian Indonesia 5 tahun ke depan kaitannya dengan inflasi? Kemudian ada yang terakhir tadi ada Pak Asep tentang pencetakan uang Pak. Bagaimana Bank Indonesia mencetak uang, atau bagaimana menentukan uang yang dicetak, dan kemudian seberapa besar peran pemerintah dalam mencetak uang? Total 2 orang yang penanya dengan 3 pertanyaan Pak. Mungkin langsung saja dijawab Pak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Ini pertanyaan susah-susah ya. Kayak di kuliahan nih. Jangan-jangan Bapak S3 ya Pak? Oke, ya kami coba jawab ya Pak ya. Jadi tentang perekonomian, tentu kita lihat perekonomian saat ini ya, perekonomian dunia ya. Jadi ketika terjadi perang Rusia-Ukraina, terjadi gonjang-ganjing, Eropa yang ketiban masalah ya. Jadi gasnya seret gitu ya. Ya, karena kan itu ya, di Eropa itu senang lagi green economy ya. Jadi pabrik-pabrik yang memakai bahan bakar fosil kalau nggak salah ya, itu beralih ke yang pakai gas gitu ya. Nah, dilalahnya ketika sudah beralih, mungkin nggak semua ya, sudah beralih, terjadi perang. Nah, sedangkan yang mensuplai gas itu siapa? Yang banyak dari Rusia ternyata gitu ya, wilayah Rusia dan Ukraina, mungkin Eropa Timur ya. Karena biasa ya kalau Eropa Timur mungkin ya di Eropa Barat kan orang sudah banyak hedonnya, mungkin sudah banyak senang-senangnya, sehingga banyak barang-barang itu disuplai dari wilayah Eropa Timur gitu. Ya seperti gas gitu ya,
ternyata dari Rusia dan Ukraina ada wilayah timur ya. Nah ketika terjadi perang yaitu senjata jadi buat Rusia untuk menekan Eropa ya, gasnya dipampet gitu ya, sehingga terjadilah inflasi di Eropa, di Amerika gitu ya, jadi akibat inflasi tentu tadi ya BI pun kalau terjadi inflasi tentu akan meningkatkan suku bunga ya Pak, gitu. Nah itu ya terjadi di Amerika ya, di the Fed namanya, Federal Reserve gitu ya. Itu Amerika menaikkan suku bunga acuannya gitu ya, Federal-nya itu, dan beberapa kali Pak gitu ya. Nah itu tentu kalau terjadi seperti itu tentu untuk investor lebih senang naruh uangnya di mana, karena suku bunga tinggi, maka di Amerika, di Eropa yang menaikkan suku bunga gitu ya. Akibatnya apa? Jadi devisa yang masuk ke Indonesia ketarik jadinya. Ketarik oleh investor kan banyak dari luar negeri ya. Jadi orang-orang investor kan yang penting mah untung gede ya. Ya Mas Moderator. Yang penting untung gede, akhirnya duit yang ada di Indonesia itu ditaruh di Amerika gitu ya. Karena suku bunganya lebih tinggi gitu di Amerika. Nah, akibatnya ketika devisa banyak keluar dari Indonesia, maka tentu devisa terutama dolarnya akan berkurang di Indonesia ya. Nah, sedangkan Indonesia banyak yang memerlukannya, terutama perusahaan-perusahaan yang punya utang dolar ya ke luar negeri. Nah, ketika diburu waktu membayar utang nggak ada dolarnya di pasaran, sehingga dolar akan naik. Ya kayak tadi kan, kalau barangnya langka pasti akan naik gitu ya. Nah, ketika dolarnya naik diburu, kayak tadi kan Amerika naikkan suku bunga, investor narik dolarnya ditaruh di Amerika, sehingga dolar di Indonesia kurang ya. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan memerlukan dolar, ada yang bayar utang, ada yang untuk bayar impor atau apa gitu ya, sehingga dolar naik kan. Nah, ketika dolar naik berarti kurs naik kan. Kalau dolar naik, rupiah jeblok gitu ya, nilai rupiah jeblok gitu ya. Artinya nilai rupiah kalau jeblok itu berarti naik ya. Nilai rupiah terhadap dolar turun pokoknya ya. Jadi ketika dulu mah $1 itu 10.000, sekarang misalnya 14-15.000, berarti kan uangnya lebih banyak untuk membeli $1 gitu ya. Nah, untuk itu akan berbahaya ketika ngimpor barang. Ketika dolarnya naik, maka impor barang akan mahal, sehingga nanti masyarakat terbebani harus beli barang-barang itu ya. Nah, itu kan BI sudah mengantisipasinya, menaikkan sekarang tuh 5,75% ya suku bunga gitu ya. Jadi untuk mengerem itu BI sudah melakukan itu. Terus juga, tapi di samping itu BI juga tetap memberikan stimulus untuk pertumbuhan ekonomi. Misalnya tadi ya LTP ya, namanya LTP itu apa? DP kan masih 0 ya. DP rumah, DP kendaraan. Nah, itu untuk mendorong biar pertumbuhan ekonomi tidak tersendat ya. Jadi itu BI ada wewenang di situ untuk menentukan DP berapa. Nah, saat ini BI sudah 0%, jadi nggak ada DP. Jadi tentu konsumsi akan beli rumah, beli barang kendaraan akan tidak terganggu ya, karena DP-nya. Nah, itu keberpihakan BI terhadap ada untuk menjaga inflasi, juga ada untuk menjaga pertumbuhan gitu Pak. Nah, itu. Dan alhamdulillah saat ini pertumbuhan ekonominya lumayan ya, 5% ke atas Pak. Masih bagus, inflasi masih terjaga gitu ya. Jadi emang saat ini tentu kita juga melihat kalau Indonesia itu penghasil CPO ya, penghasil nikel, penghasil batu bara. Jadi ketika Eropa kesulitan gas dari Rusia, balik lagi ada misalnya ketel-ketel yang pakai batu bara, sehingga batu bara Indonesia laku gitu ya. Jadi ketika krisis ekonomi saat ini juga ada yang kita
diuntungkan gitu ya. Kayak kan biji-bijian minyak, penghasil minyak itu di Rusia, Eropa Timur lah. Eropa kesulitan kan, sehingga memburu CPO Indonesia. Nah, makanya CPO kita pernah mahal ya. Minyak kelapa kita pernah mahal karena itu dibeli oleh Eropa, kawasan Eropa CPO-nya gitu. Sehingga kita kekurangan CPO. Jadi ada yang merugikan Indonesia, ada juga yang menguntungkan Indonesia dengan adanya krisis global ini. Jadi tentu kalau kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi negara lain, alhamdulillah Indonesia masih bagus Pak saat ini, kondisi saat ini. Kayak di Turki kan sudah inflasinya sampai 70%, 80% kan Turki ya. Juga negara-negara lain banyak yang kesulitan dengan kondisi global saat ini. Artinya apa? Ini juga akan menjadi keyakinan kami ke depan Indonesia akan baik-baik saja gitu ya. Enggak seperti negara lain lah gitu ya. Karena tadi kan kita kaya sumber daya alamnya gitu ya. Juga mungkin alhamdulillah kebijakan moneter kita di Bank Indonesia alhamdulillah mendapat acungan jempol juga ya, dengan menjaga tingkat inflasi, juga menjaga pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi kita bagus, inflasi kita terjaga gitu ya. Kami yakin dari Bank Indonesia ke depan ya insya Allah akan baik-baik saja Pak. Dengan kondisi ini nggak terlalu mengkhawatirkan gitu Pak. Seperti itu Pak mungkin jawaban kami. Ya tadi ya saya kira kita perang Ukraina belum tahu kapan selesainya gitu ya. Tentunya kita harus jaga-jaga juga, jangan konsumtif, hidup banyak nabung. Karena kan barang-barangnya banyak dibuat di luar negeri kan, lewat Lazada, lewat apa namanya, medsos itu banyak kan produk-produk China, Alibaba. Artinya kalau kita beli tentu uangnya ke sana gitu, ke luar negeri gitu. Nah tentu ya untuk jaga-jaga ke depan, takutnya perang dunia ketiga ya, walau alam ya, kita nggak tahu ya. Kita uangnya masih punya gitu untuk jaga-jaga itunya. Jadi jangan, tentu konsumerismenya harus ditekan gitu ya, jangan terlalu konsumtif gitu ya. Pesan kami seperti itu Pak, mungkin Pak. Ya. Selanjutnya peran Bank Indonesia dalam menentukan jumlah cetakan uang. Nah ini ya, jadi tentu kami melihat ini juga ya, kan uang juga banyak yang lusuh ya. Tadi mana Mas itu ya, itu makanya kami ada namanya jargon CBPR, cinta bangga paham rupiah. Jadi salah satunya ada 5 jangan ya, jangan diremas, jangan dicoret, jangan di staples, jangan apa lagi, dilipat. Ada satu lagi apa lagi? Ada 5 jangan ya. Ya diremes lah. Jadi itu Pak, salah satu yang menjadi pertimbangan kami mencetak uang karena kerusakan uang sangat tinggi gitu ya. Terutama tentu uang kertas ya. Jadi itu tingkat kerusakan uang tentu akan menjadi pertimbangan kami untuk menggantinya kembali ya yang rusak-rusak gitu ya. Terus juga pertumbuhan ekonomi ya, kalau emang banyak proyek-proyek pemerintah yang harus dibiayai tentu harus pakai rupiah kan. Nanti kan harus ada tenaga kerja, harus dibayar gitu kan di proyek-proyek gitu kan. Tentu harus pakai uang kan. Tentu BI harus dengan mencetak uang kan? Ya kan. Nah tadi kaitannya dengan utang pemerintah gitu. Nah itu BI, Bank Indonesia membeli surat berharga negara, ya kan? Surat berharga negara itu kan berarti kan utang pemerintah kan? Jadi ketika pemerintah mengeluarkan surat berharga, artinya pemerintah ngutang ya, iya kan? Iya, surat berharga itu artinya nanti dibeli oleh masyarakat atau negara lain atau siapapun ya. Berarti nanti uangnya masuk ke pemerintah kan, SBN gitu ya. Nah itu berarti nanti pemerintah ngutangnya tentu untuk pembangunan ya, untuk menjaga pembangunan berjalan lancar. Nah salah satu yang membeli itu ya Bank Indonesia ya, surat berharga negara itu. Artinya itu tadi ya, BI ya secara tidak langsung BI membiayai gitu.
membiayai pembangunannya pemerintah kan dengan membeli SBN, surat berharga negara. Mungkin gitu ya kaitan tadi pertanyaannya. Ya tadi ya, kalau tentu BI juga harus ada dikontrol oleh pemerintah ya, oleh DPR, oleh pemerintah ya. BI akan mencetak uang sekian, itu tentu harus dikonsultasikan dengan pemerintah ya. Ya tadi kan tentu kaitannya pemerintah pun ada kaitan tadi dengan SBN tadi, tentu BI akan berarti kami harus mencetak sekian gitu ya. Karena untuk membiayai pembangunan ya. Gitu kan kaitannya. Jadi itu ya yang menjadi pertimbangan tadi kan, ada uang-uang lusuh yang rusak, yang dihancurkan tentu harus diganti kembali gitu kan. Terus ada tentu pembangunan yang masif misalnya harus dibiayai dengan uang, tentu harus diimbangi dengan rupiah kan tadi kan. Nah kaitan tadi ada pemerintah mengeluarkan SBN, surat berharga negara, tentu harus ada tadi kan proyek-proyek pemerintah harus dibiayai, harus tadi ada gaji, ada beli apa itu harus pakai uang gitu kan. Nah itu pertimbangan mencetak uang itu Mas. Gimana? Ada masih tidak puas? Cukup? Oke. Baik, terima kasih Pak Gatot Kurniawan, luar biasa apa yang disampaikan atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada para Bapak Pak Rianto dan Pak Asep. Luar biasa tadi pertanyaannya memang kita tidak bisa lepas. Yang pertama, kita tidak bisa lepas dari dunia global tentang pertumbuhan perekonomian kita, meskipun memang kita harus mempunyai kedaulatan sendiri mengenai pengelolaan keuangan maupun pengelolaan perekonomian kita. Kemudian tadi ada yang bertanya tentang pencetakan uang, itu sebenarnya diatur juga di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Di situ jelas dijelaskan tentang proses pencetakan uang, ada perencanaan, pengeluaran, pengedaran, ada pemusnahan dan sebagainya. Saya pikir luar biasa Pak, apa yang ditanyakan oleh para audiens ini menandakan mereka sangat peduli terhadap inflasi, dan semoga kita semua bisa mengendalikan inflasi dengan aman dan juga nyaman serta damai. Kepada yang pernah tadi, boleh untuk maju ke depan agar menerima hadiah atau door prize yang akan diserahkan oleh Pak Gatot serta Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka. Selanjutnya sesi foto bersama. Akhirnya sesi tanya jawab tadi berakhir pula acara diskusi kita pada kesempatan hari ini tentang pengendalian inflasi daerah. Semoga diskusi dan juga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Master of Ceremony.